never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Halo cuy, di film kali ini gue mengajak kalian untuk nonton film yang bertema biarawati. Berjudul The Little Hours, film ini menceritakan sekumpulan biarawati yang diam-diam memendam hasrat pada seorang tukang kebun cuy. Waduh, lalu apa yang terjadi nih pada si tukang kebun? Daripada kita penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Bersetting tempat di sebuah biara di sebuah pedesaan terpencil, di film ini kita akan berfokus pada 3 orang biarawati cuy. Yang pertama, namanya Fernanda, seorang biarawati yang mempunyai darah tinggi, hobinya marah-marah. Lalu ada Ginevra, teman dekatnya Fernanda. Dia ini tuh nurut banget sama apa yang dikatakan Fernanda. Kayaknya sih karena takut ya. Nah yang terakhir ada Alexandra, sangat cantik dan jago menyulam. Walaupun Alexandra ini suka sekali termenung, bengong, menatap jendela cuy. Mereka semua dipimpin oleh Pastor Tommaso dan suster kepala bernama Maria. Oke, di suatu hari ayah dari Alexandra datang nih ke biara. Ayahnya minta maaf karena dia tidak bisa membiayai pernikahan Alexandra. Hal ini membuat Alexandra harus menjadi biarawati seumur hidup, yang dimana menjadi biarawati bukanlah passion dari Alexandra. Alexandra pun cerita pada 2 temannya ini. Mendengar hal ini, Fernanda jadi emosian, langsung mencari pelampiasan dari amarahnya cuy. Mereka pun melampiaskan amarah yang mereka miliki pada seorang tukang kebun bernama Lucro. Dia yang lagi bekerja harus apes menjadi sasaran dari 3 orang biarawati ini. Lucro pun cuma bisa pasrah dihabisi oleh mereka bertiga cuy. Nah, karena udah gak tahan lagi, Lucro pun memilih untuk mengundurkan diri dari biara ini cuy. Gaji gak seberapa, tapi tekanan mentalnya cuy, luar biasa. Dari sana cerita pun pindah ke sebuah istana, tinggal seorang raja bernama Bruno, yang sedang memiliki masalah rumah tangga nih sama istrinya. Mereka sedang tidak harmonis. Nah, istri Raja Bruno bukannya baikan, dia malah memilih untuk bermain sama pelayannya yang bernama Masetto. Tanpa sepengetahuan suaminya, Masetto ini secara rutin cuy, melayani istri raja di malam hari. Paginya menuang susu, malamnya minum susu cuy. Raja Bruno pun yakin kalau pelakunya ya salah satu pelayan dari istana ini. Raja Bruno pun mengecek satu persatu pelayannya sambil memegang jantung mereka. Karena kalau mereka baru bercocok tanam, jantungnya ini pasti berdetak lebih kencang cuy. Nah karena ruangan sangat gelap ya, Raja Bruno pun menandai pelayannya ini dengan memotong rambutnya. Sehingga di keesokan hari dia bisa tahu siapa pelaku sebenarnya. Tapi Masetto sangat cerdik. Setelah Raja pergi, dia potong juga rambut teman-temannya yang lain. Sehingga keesokan paginya, Raja Bruno kebingungan karena semua rambut pelayannya terpotong cuy. Masetto pun selamat dari hukuman raja. Istri Raja Bruno memang sangat bergairah. Udah tahu suaminya lagi mengincar. Masetto pun berusaha menolak ya, tapi namanya lagi bergairah, dia pun cuma bisa pasrah gitu ya. Nah, aksi mereka berdua dilihat secara langsung nih sama Raja Bruno. Raja pun menyuruh pelayannya untuk menangkap Masetto hidup-hidup. Masetto pun ya mau gak mau, dia mah kabur dari istana sampai bersembunyi di hutan. Di tengah hutan, dia pun menyusuri jalan dan sampailah menemukan sebuah sungai. Di sungai ini, dia bertemu dengan Pastor Tommaso yang sedang kesusahan karena kain yang ia bawa hanyut terbawa arus sungai. Masetto yang iba membantu Pastor Tommaso dengan mengumpulkan semua kainnya. Pastor pun sangat berterima kasih ya kepada Masetto dan akan memberikan apapun yang ia inginkan. Nah, kebetulan banget Masetto tidak punya rumah dan pekerjaan. Makanya Masetto pun dibawalah ke dalam biara. Masetto diberi makanan yang sangat enak, dilanjutkan dengan mabuk-mabukan. Malam ini pun ditutup dengan pengakuan dosa yang Masetto lakukan. Masetto mengakui dosa yang pernah ia lakukan, bercocok tanam dengan istri orang dengan berbagai gaya. Sungguh malam yang sangat sempurna ya cuy. Di keesokan harinya, Masetto pun diperkenalkan pada Suster Maria.
Nah, supaya aman, Maseto pun diwajibkan berpura-pura bisu dan tuli supaya dia bisa diterima nih oleh Suster Maria. Di sini, Maseto dipekerjakan sebagai tukang kebun yang baru, menggantikan posisi Lukro yang kabur karena dihabisi 3 orang biarawati itu, cuy. Kasihan loh. Hari pertama Maseto sebagai tukang kebun dimulai. Ginevra langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Sementara itu, Maseto lagi membetulkan atap tersenyum pada Alexandra, membuat Fernanda jadi emosi. Fernanda kira kalau Maseto ini seorang penyusup. Fernanda pun langsung menyerang Maseto dan berniat memenggal kepalanya, cuy. Untung aja Alexandra dengan cepat memanggil Suster Maria, menjelaskan kalau Maseto ini tukang kebun yang baru. Maseto seorang yang tuli dan juga bisu, cuy. Singkat cerita, Suster Maria minta Alexandra untuk menghasilkan kain sulam 2 kali lebih banyak dari biasanya. Alexandra pun jadi merasa dimanfaatkan aja nih sama Suster Maria. Dia dengan sengaja mematahkan alat sulamnya, berlari kepada Maseto untuk memperbaiki alatnya. Walaupun tahu kalau Maseto tuli dan bisu, tapi Alexandra melampiaskan kekesalannya kepada semua orang yang ada di sini. Seharusnya dia sudah pergi dari biara ini menikah dengan pujaan hatinya. Di malam harinya seperti biasa, Pastor Tommaso mabuk-mabukan bersama Maseto. Di sini Maseto justru senang karena para biarawati memperlakukannya dengan sangat lemah lembut, cuy. Pastor Tommaso pun heran dan memperingatkan Maseto untuk berhati-hati karena biarawati suka sekali bermain kasar dan sangat barbar. Di sisi lain, Fernanda diam-diam mencuri alkohol miliknya Pastor Tommaso. Dia pun membawa semuanya untuk dinikmati bersama-sama. Mereka bertiga ditambah anggota baru dari luar, yaitu Martha, bersama-sama nih menikmati alkohol hasil curian ini. Martha bertanya pada biarawati lainnya, apakah mereka pernah dipegang oleh para lelaki? Ya tentu, mereka belum pernah sama sekali disentuh oleh laki-laki. Martha pun memberitahu kalau bercocok tanam dengan laki-laki adalah hal yang paling nikmat. Singkat cerita, Alexandra pun tertidur. Nah, Martha, Fernanda, Ginevra malah saling membuka baju. Setelah terlihat aset negaranya, Fernanda pun melakukan gerakan gesek-menggesek bersama Ginevra, cuy. Di keesokan paginya, Alexandra pun terngiang-ngiang nih perkataannya Martha. Kebetulan dia bertemu dengan Maseto yang sedang bekerja di kebun. Tanpa ragu, Alexandra pun langsung memaksa Maseto untuk bercocok tanam di pagi hari yang cerah ini, cuy. Maseto pun ya nggak nolak gitu ya. Tapi aksi mereka harus berhenti oleh lonceng yang menandakan waktunya berdoa. Alexandra dan para biarawati lainnya berkumpul untuk memanjatkan doa. Tapi Fernanda justru malah fokus pada kukunya Alexandra yang sangat kotor. Fernanda mencurigai kalau Alexandra sudah melakukan sesuatu nih di belakang dirinya. Nah, setelah berdoa, Fernanda bertemu dengan Martha di luar biara. Mereka pergi ke dalam hutan, mengambil beberapa daun, mereka teteskan ke mata mereka, dan juga menyobek sedikit jari mereka. Lalu luka darahnya mereka tempelkan ke pipinya. Diam-diam, aksi nyeleneh mereka berdua ini diikuti oleh Ginevra. Dari sana, mereka berdua pergi menuju gubuknya Maseto. Tanpa basa-basi, Fernanda pun mengancam Maseto untuk memberikan mereka asupan protein yang lezat dan bergizi. Di sini, Maseto sama sekali tidak ada perlawanan ya guys. Maseto hanya bisa meringis dan sepertinya sih menikmati ya. Tapi tiba-tiba Fernanda meninggalkan Maseto begitu aja. Keluar dari gubuk, mereka langsung dihampiri oleh Ginevra. Nah, Ginevra menyatakan perasaannya pada Fernanda. Loh. Ginevra merasa sangat enak saat digesek semalam, cuy. Tapi Fernanda hanya tertawa karena apa yang ia lakukan hanya untuk bersenang-senang tanpa adanya perasaan. Singkat cerita, biarawati kedatangan seorang tamu, yaitu Uskup Bartolomea. Di sisi lain, Maseto yang belum terpuaskan malah lanjut bercocok tanam sama Alexandra, cuy. Di saat lagi enak, tiba-tiba datanglah biarawati senior ke kamar mereka
Untungnya karena usia jadi biarawati ini tuh nggak sadar kalau ada adegan bercocok tanam di kamar ini cuy. Nggak sampai situ aja, tiba-tiba Uskup Bartolomea datang dan menengok keadaan Alexandra. Dia pun hanya tersenyum malu sambil membetulkan penutup kepalanya yang berantakan. Di sisi lain, Ginevra yang patah hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan malah jadi menggila. Dia pun mempraktekkan apa yang dilakukan Fernanda dan Marta tadi, tapi dengan dosis yang lebih banyak, sehingga membuat dia tuh jadi menggila. Alexandra pun akhirnya mengetahui kalau Maceto hanya berpura-pura menjadi bisu dan tuli. Dia pun memaksa Maceto untuk menjelaskan kebohongannya ini. Tiba-tiba datang Ginevra yang langsung memaksa Maceto untuk bercocok tanam bersama dirinya. Baru aja dicelup sedikit, Ginevra sadar kalau sepertinya nih lebih enak sama Fernanda gitu ya. Dia pun mencabut batangnya Maceto dan mengungkapkan kalau dia adalah seorang Yahudi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, Ginevra pun langsung bersembunyi di tempatnya Alexandra. Mereka pun terkaget-kaget. Loh, kok ada di sini? Ternyata yang datang adalah Fernanda. Seperti biasa ya cuy, datang-datang langsung nodong pakai pisau. Maceto pun lagi-lagi hanya bisa pasrah. Kali ini Maceto dibawa pergi ke suatu tempat. Alexandra dan Ginevra mengikuti kemana perginya Maceto dan Fernanda ini. Fernanda adalah seorang penyihir. Begitu juga dengan Marta. Ternyata Maceto dibawa ke tengah hutan untuk dijadikan persembahan. Digenjot rame-rame untuk dijadikan tumbal. Melihat Maceto akan dihabisi, Ginevra pun membuka pakaiannya dan bergabung bersama Fernanda dan kawan-kawan cuy. Nah, saat Maceto akan disembelih, dia pun akhirnya berbicara, membuat semua orang ini jadi kaget. Ternyata Maceto bukan seorang yang bisu dan tuli. Semuanya kaget, sedangkan Ginevra justru malah semakin bersemangat cuy. Dia pun berlari ke biara, membangunkan semua orang. Dia menceritakan semua rahasia kepada Uskup Bartolomea. Menceritakan kalau Fernanda seorang penyihir. Menceritakan kalau Maceto tidak bisu dan tuli. Dan juga menceritakan kalau Alexandra sudah digenjot oleh Maceto. Alexandra yang tidak terima balas memberitahu Uskup kalau Ginevra adalah Yahudi. Uskup Bartolomea pun langsung membangunkan Suster Maria, yang ternyata Suster Maria lagi bercocok tanam dengan Pastor Tommaso. Singkat cerita, satu persatu dari mereka diberikan hukuman. Begitu juga dengan Pastor Tommaso yang dipindahkan ke biara khusus laki-laki, sehingga memisahkan dirinya dan juga Suster Maria. Sementara itu, Maceto dikembalikan ke istana. Di sana ia pun disambut dengan Raja Bruno yang akan mempersiapkan hukuman nih bagi Maceto. Dia pun lagi-lagi cuma bisa pasrah meratapi nasibnya. Tiba-tiba datanglah nih 3 biarawati cuy yang akan menyelamatkan Maceto. Maceto diganti dengan boneka untuk mengelabui para penjaga. Mereka pun berlari kegirangan kabur dari istana. Begitu juga dengan Suster Maria dan Pastor Tommaso yang kembali bermesraan di tengah jembatan. Film ini memang bergenre komedi cuy. Benar-benar dikemas dengan sangat menarik, dengan penuh plot twist ya. Memang terkadang banyak rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang di sekitar kita. Tanpa kita ketahui, mereka semua menutup rapat-rapat semuanya itu. Maceto adalah tukang kebun paling beruntung. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 biarawati yang wajib ia cangkul dan ia rawat. Sekian alur cerita film kali ini. Makasih yang udah nonton. Gua cabut dan bye-bye.